Hello Dragon Ball Lover, apa kabar nih? Ya, semoga selalu baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, Mimin mau ngajak kalian untuk melihat alur cerita dari movie Dragon Ball yang paling awal, yaitu Curse of the Blood Rubies yang rilis pada tahun 1986. Manusia seringkali terlalu sibuk mencari yang diingini, hingga tak bisa melihat banyak hal sederhana di sekitar yang harusnya disyukuri. Ya, kurang lebih itulah pesan moral yang ingin disampaikan oleh Akira Toriyama dalam karyanya yang satu ini. Oke, biar nggak penasaran, langsung aja ya. Gaslah. Film diawali dengan sebuah aktivitas penambangan liar yang dijaga oleh para pasukan bersenjata. Para penduduk cuma bisa diam dan melihat dari kejauhan saat lahan mereka dirusak oleh para penambang. Kemudian, tiba-tiba muncul seorang anak bernama Pansi yang menyerang pekerja dengan sebuah ketapel. Seorang penjaga kemudian menghampiri dan memukul Pansi. Namun, pukulan itu ditangkis oleh bapaknya. Mendengar ada keributan, komandan pasukan pun datang untuk memeriksa. "Jangan coba-coba menghalangi kami untuk mendapatkan permata ini," kata komandan. "Kembalikan lahan pertanian kami tidak butuh batu itu," jawab sang bapak. Komandan pun marah dan langsung menghajar si bapak sampai bonyok. Tidak ada satupun yang berani menolong. Ansi sangat sedih dengan apa yang terjadi di desanya. Kemudian, skin bergeser ke sebuah istana. Kita dikenalkan pada tokoh jahat film ini yang bernama Raja Guru Mes. Guru Mes adalah monster yang sangat berambisi untuk bisa makan semua makanan yang terlezat di dunia. Terlihat seorang anak buah Guru Mes datang untuk melaporkan bahwa lokasi Dragon Ball sudah diketemukan. Guru Mes pun memerintahkan untuk segera mendapatkan Dragon Ball itu karena dia sudah tidak sabar ingin merasakan masakan terlezat di dunia. Layla dan Balmon, kita panggil saja demikian. Ya, anak buah Guru Mes itu pun segera berangkat mencari Dragon Ball dan tujuannya adalah rumah Son Goku. Pada saat bersamaan, Bulma yang juga sedang dalam perjalanan untuk mencari Dragon Ball menyadari sedang ada pesawat yang mendekati Dragon Ball. Tidak mau keduluan, Bulma pun tancap gas. Kemudian, seperti pada episode pertama, adegan pertemuan Bulma dan Goku terjadi dengan sebuah kecelakaan, di mana Bulma menabrak Goku. Bulma yang takut diserang Goku mencoba menembak Goku beberapa kali. Goku, si bocil yang super kuat ini, cuma ngerasa gatel aja kepalanya pas ditembak sama Bulma. Goku kembali berusaha untuk menyerang Bulma karena mengira Bulma adalah monster. Ya, kemudian Bulma mengatakan bahwa dia adalah manusia. Goku mengamati Bulma dengan seksama, ingin memastikan bahwa Bulma adalah benar manusia. "Kenapa kau berbeda dengan aku?" tanya Goku. "Iya, tentu saja berbeda, karena aku ini kan perempuan," jawab Bulma. Kemudian Goku melihat Dragon Ball Bulma yang terjatuh dan menyangka itu adalah milik kakeknya. Setelah dijelaskan, baru Goku paham kalau Dragon Ball itu berbintang 2, beda dengan punya kakeknya yang memiliki 4 bintang. Pada saat bersamaan, Dragon Ball di rumah Goku telah diambil oleh Balmon dan Layla. Bulma kemudian mengingat hal itu dan mengatakan pada Goku bahwa saat ini kakeknya sedang dalam bahaya. Mendengar hal itu, Goku pun langsung aja sprint seperti Cristiano Ronaldo. Tapi sayang, mereka terlambat karena Dragon Ball Goku sudah ditukar dengan koin emas Guru Mes. Kemudian, tiba-tiba Bulma mendengar suara mesin pesawat. Mereka segera berlari keluar untuk melihatnya. Ternyata benar, pasti pesawat itu yang telah mengambil Dragon Ball, kata Bulma. Tanpa pikir panjang, Bulma pun langsung mengeluarkan kapsul ajaib. Dan boom! Goku kaget sampai mangap-mangap pas melihat kapsul itu menjadi sebuah pesawat. Lagi-lagi Goku menyebut Bulma penyihir.
Ya, ini bukan penyihir, namanya ini kapsul ajaib, dasar kau bocil katro, jawab Bulma. Dan mereka pun langsung melakukan pengejaran. Goku dan Bulma sempat meminta baik-baik agar Dragon Ball itu dikembalikan, tapi bukannya direspon dengan baik, mereka malah diserang dengan tembakan yang membabi buta. Bahkan pesawat Bulma pun sampai diledakkan. Goku dan Bulma pun terjun bebas untuk menghindari ledakan. Ya, sebelum jatuh, Goku sempat menyelamatkan Bulma dengan tongkat ajaibnya. Dan adegan Bulma pipis bebas dari atas tebing pun terulang lagi. Setelah pesawatnya hancur, mereka melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil. Goku sama sekali tidak memperdulikan Bulma yang mengoceh ngalor ngidul. Karena dari siang Goku belum makan, ya sudah pasti si bocil ini kelaparan. Di tengah perjalanan tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara teriakan minta tolong. Dan ternyata itu adalah Pansi, si bocah ketapel yang sedang diganggu oleh seorang monster. Goku, si bocil soleh tapi culun, langsung saja menolong Pansi. Monster itu berusaha menakuti Goku dengan merubah wujudnya menjadi robot. Bukannya takut, Goku malah mengatakan kalau monster itu sama sekali tidak terlihat kuat. Si monster langsung pamer kekuatan dengan memukul-mukul pohon yang sangat besar. Goku tidak mau kalah, dia pun ikut mencoba memukul pohon itu. Dan sekali pukul langsung tumbang. Ya, monster kaget kena shock terapi dari Goku. Kemudian monster itu berubah menjadi kampret dan langsung ngibrit aja melarikan diri. Tapi terus dikejar sama Goku. Dan tongkat sakti Goku pun nyodok ke mulut si monster sampai dia jatuh. Goku menghampiri monster itu dan bengong lihat monster itu sudah berubah bentuk lagi. Dan ternyata monster itu adalah Ulong, si babi cabul fans berat kancut. Ya, kemudian tiba-tiba mereka dihujani oleh tembakan yang ternyata ulah dari Yamcha, si bandit hutan. Serahkan hartamu kalau kau mau selamat, teriak Yamcha mengancam. Ulong berlagak sok berani dengan mengancam balik Yamcha. Ya, dan Goku lah yang disuruh maju. Wah, dasar babi cabul. Ya, Yamcha pun langsung memberikan serangan pedang bertubi-tubi kepada Goku. Dan dengan pukulan tongkat sakti, Goku berhasil menjatuhkan Yamcha. Tarungan belum berakhir, Yamcha bangkit dan mengeluarkan jurus andalannya, Roga Fufuken. Dan karena penyakit laparnya kambuh, Goku pun gak bisa menghindari serangan dari Yamcha. Goku sempat terlempar jauh, tapi langsung bangkit dan membalas dengan jurus Batu Gunting Kertas. Dan kembali menjatuhkan Yamcha. Yamcha bangkit dan berniat untuk membalas lagi, tapi dia mendapat serangan mental yang luar biasa dengan kedatangan Bulma. Ya, kalau kalian tahu tokoh Sanji di anime One Piece, dari karakter Yamcha inilah Eiichiro Oda terinspirasi. Kemudian skin berpindah. Pada saat makan malam bersama, Pansi menceritakan bencana yang terjadi di desanya dan perihal perjalanannya di hutan karena ingin mencari petapa kura-kura untuk minta pertolongan. Sebelum dibegal si babi cabul yang pedofil. Ya, babi cabul yang tidak pernah merasa bersalah dengan kecabulannya itu pun mengatakan kalau dia tahu di mana tempat petapa kura-kura. Goku sangat antusias dan ingin bertemu dengan legenda terkuat itu. Pansi kemudian meminta bantuan Bulma agar bisa bertemu dengan petapa kura-kura. Dan Bulma pun menyanggupinya. Tanpa mereka sadari, ternyata si bandit hutan sedang mencuri dengar apa yang mereka bicarakan dari luar. Singkat cerita, mereka tiba di tempat petapa kura-kura. Secara mengejutkan, petapa kura-kura langsung bertanya kepada Goku, "Kenapa kau ingin membunuhku, hei bocil?" Kemudian Pansi menjelaskan kalau Goku bukanlah orang jahat. Dan ternyata si bandit hutan licik sudah ada di sana yang berusaha menghasut petapa kura-kura. Goku dengan polosnya berkata, "Loh, kamu kan bandit hutan yang kemarin itu." Oke lah. Untuk membuktikan omongan siapa yang benar, petapa kura-kura pun memanggil awan Kinton. Awan ini hanya bisa dinaiki oleh orang-orang yang berhati murni. Petapa kura-kura kemudian menunjukkan cara naik awan Kinton ini.
dan zong tadi kuyon. Ya, Goku mencobanya dan ternyata sekali coba langsung berhasil. Baim kan anak soleh. Melihat hal itu, Yamcha pun langsung kabur. Kemudian tiba-tiba Bulma melotot melihat ternyata ada Dragon Ball di kalung kakek kura-kura. Ya, Bulma pun langsung memintanya dan tentu saja diperbolehkan asal kakek kura-kura boleh melihat kanjutnya. Anjir, kakek cabul juga. Ya, Bulma kemudian merayu Ulong untuk berubah menjadi dirinya dengan imbalan dikasih kanjutnya Bulma. Oke, deal. Ulong pun berubah untuk menuruti hasrat petapa kura-kura. Masih lemes karena habis mengeluarkan banyak energi, kakek kura-kura dikejutkan dengan serangan yang ternyata ulah pasukan Guru Mes yang berhasil mengambil satu dari dua Dragon Ball yang dipegang Bulma. Kakek kura-kura marah, kemudian tubuhnya langsung berubah menjadi kekar seperti Om Deddy Corbuzier. Ya, dengan Kamehameha, seluruh pasukan Guru Mes pun hancur lebur. Cuma Balmon sama Layla aja yang bisa kabur. Semua orang pun dibuat melongo menyaksikan kehebatan Om Deddy Corbuzier. Goku kemudian minta diajari jurus Kamehameha. Tapi Om Deddy menolak karena jurus ini cuma bisa dikuasai dalam jangka waktu 50 tahun. Ya langsung aja si Goku ini mencoba sendiri jurus Kamehameha itu. Dan ternyata berhasil. Dasar bocil ajaib. Ya, Om Deddy dan yang lain pun sampai shock melihat kehebatan Goku yang luar biasa. Setelah mendapat petua bijaksana dari Om Deddy, mereka pun bergegas menuju istana Guru Mes untuk mengambil Dragon Ball kembali. Di perjalanan, Bulma menyemangati Pansy agar tidak menyerah. Sesampainya di istana Guru Mes, mereka langsung disambut dengan serangan para pasukan yang memang telah menunggu kedatangan mereka. Ya, mereka pun kalang kabut dan harus berpencar. Goku harus menghadapi Komandan Balmon, sementara Bulma menghindari serangan para minion. Goku sempat dibuat kewalahan oleh Balmon, sampai akhirnya Goku mengeluarkan jurusnya yang berhasil membuat Balmon terjatuh. Di sisi lain istana, Yamcha si bandit hutan nggak mau ketinggalan. Dia juga mau mendapatkan Dragon Ball untuk mengobati fobianya terhadap wanita. Ya, Yamcha dengan mudah mengalahkan para minion sampai akhirnya harus berhadapan dengan Layla. Ya, Yamcha baru menyadari kalau Layla itu ternyata adalah seorang wanita dan lagi-lagi Yamcha kaku gak berdaya. Ya, kemudian terjadi sebuah ledakan besar dan kini mereka sudah berhadapan langsung dengan Guru Mes. Guru Mes murka karena Dragon Ball tidak segera terkumpul, kemudian berubah menjadi monster raksasa yang sangat kuat. Ya, semua pun panik melihat kejadian itu. Goku langsung menyerang Guru Mes, tapi malah ditinju sampai melet-melet. Ya, Goku pun bangkit dan mencoba menyerang Guru Mes dengan Kamehameha-nya Om Deddy yang baru dia pelajari. Ya, sayangnya nggak mempan. Guru Mes ini kuat sekali ternyata. Bulma menyadari kalau keenam Dragon Ball sudah ada di dalam perut Guru Mes dan dengan cerdiknya dia melemparkan bola ketujuh yang ada di tangannya. Talent bisa nih. Dan kemudian Bulma pun memanggil Shenlong. Guru Mes langsung kontraksi mau ngeluarin naga dari dalam perutnya. Kedatangan Shenlong yang sangat dahsyat sampai menghancurkan istana Guru Mes. Dan Shenlong pun telah datang, bersiap-siap menunggu permohonan apa yang harus dia kabulkan. Yamcha dan Bulma sudah bersiap untuk mengajukan permohonan. Aku tidak butuh batu permata, aku mau desaku kembali seperti semula, teriak Pansy, pecah mendahului Bulma dan Yamcha yang langsung direspon oleh Shenlong. Seketika itu juga batu-batu permata dimusnahkan, tumbuhan-tumbuhan yang mati dihidupkan lagi. Dan setelah permohonan terpenuhi, Shenlong pun pergi. Dragon Ball pun berpisah kembali. Tiba-tiba Guru Mes merintih kelaparan dan Pansy dengan baik hati memberinya sebiji buah apel yang ternyata rasanya sangat enak. Ya, Guru Mes baru bisa menyadari bahwa selama ini dia terlalu rakus mencari apa yang tidak dia miliki, hingga tak bisa menyadari bahwa cukup dengan buah apel pun rasanya sudah sangat nikmat sekali.
film pun berakhir.